kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita balik lagi dalam kasus yang lagi viral sekarang, yaitu kasus tentang RRU yang sudah disahkan katanya ya. Dan ini tuh bikin heboh gitu lah, orang-orang kok bisa bikin heboh. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral ya, berita-berita yang lagi viral sekarang guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Kita lihat guys bareng-bareng ya. Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget. Dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan bijak memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak orde baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih orde baru itu? Nih, Bang Panji ngejelasin gimana orde baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang orde baru itu hening, nggak ada penangkapan korupsi, nggak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi nggak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era orde baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarki. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel. DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Tuh guys, kita tetap lagi. Dilarang. Nah, ini nih orang yang ini bikin menjadi anggota ini partai ya. politik. Dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan curiga, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Wah, gimana guys? Apakah kalian setuju dengan disahkannya RUU ini ya? TNI ini guys. Waduh, katanya tadi bikin mencekam dan akan hilangnya apa ya tadi kasusnya korupsi ya, walaupun pasti bakal banyak korupsi tapi nggak ada yang berani blow up gitu guys. Waduh, kalau gitu mengerikan juga ya. Wah, menurut pendapat kalian guys. Nah, kita lanjut lagi di berita selanjutnya nih. Rocky Gerung tanggapi pembahasan RUU ya TNI. Berita bahwa pembahasan undang-undang perubahan undang-undang TNI dan Polri itu dilakukan di hotel mewah. Ada gambar-gambar di situ. Itu mulai orang berpikir kalau mau konsisten ya kenapa nggak sidang? Tolak RUU TNI, tuh, tolak RUU TNI, tolak RUU TNI. Ada si Alvin. Woi Vin, Vin,
Ada lu juga di sini. Lemes banget lu, niat demo gak sih? Ikut-ikutan doang ya lu. Iya nih Vin, sebenarnya gue nggak ngerti sih. Makanya jangan ikut-ikutan doang. Mau gue jelasin nggak? Mau dong Vin. Nih, gue jelasin secara simpel ya, karena gue tahu IQ lu kecil kan, 78. Jadi, simpelnya RUU TNI itu kayak perluasan wewenang TNI. Misalnya nih Vin, lu post konten di TikTok dan TNI anggap konten TikTok itu berbahaya. Nah, konten lu tuh bisa hilang. Mending kalau konten yang hilang. Kalau lu yang hilang gimana? Dan juga misalnya nih, presiden nunjuk nih, kayaknya kantor lu perlu TNI deh. Ini misalnya doang ya. Jadi ntar bos lu jadi TNI, Vin. Bayangin lu masuk kantor tiap hari, tapi bos lu bawa senjata. Takut gak lu? Lu kalau salah nih ya, hati-hati lu hilang lu. Tapi ini berlakunya bukan buat lu doang, Vin. Berlakunya buat seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Udah takut belum, Vin, sekarang? Waduh, serem juga loh guys kalau emang bener kayak gitu ya. RUU TNI ini karena sangat berbahaya untuk demokrasi. Ini dia Indonesia. bedanya Kalau pendukung saya dan penolak simpulkan ya, RUU. ini juga mengancam kebebasan Pendukung demokrasi ditanya jawabannya pada gini. masyarakat kelompok rentan. Indonesia pasti gelap ya, demokrasi pasti sudah direnggut Waduh, dan serem juga nih saat kalau gitu, ini ya guys. nggak punya pilihan lain selain menghadapi situasi ini. Nggak tahu guys. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Cek nggak sih? Waduh guys, jangan-jangan ini buzzer bayaran nih guys. Waduh. Tapi mendukung ya? Mendukung ya? Nah, kok bisa sih? Nggak tahu. Untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Kok bisa? Pasti tanya bingung dia. Seperti kayak udah gue dibayar, yang penting ya di depan suruh berdiri gitu ya, seakan-akan mendukung. Pasti tanya malah celengak-celinguk guys. Aduh, ini benar-benar buzzer ya ampun. Lihat berita internasional tentang Indonesia. Bisa-bisa Indonesia dicap sebagai negara yang Waduh. gonjang-ganjing. Aku nggak Gimana tahu nih, guys? loh. Gak perlu bahasa Inggris yang endus-endus untuk mengerti. Endus-endus. Lihat aja sekilas gambar yang ditampilkan oleh berita-berita internasional ini. Kesannya keras, panas gitu kondisinya. Bahkan kalau kamu sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris, kesan yang diambil dari kalimat ini menggambarkan dua kutub yang berbeza. World's third largest democracy, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Return to military dominance, kembali ke dominasi militer. Sentimennya berseberangan. Tapi itulah kabar yang berputar di dunia internasional tentang negara kita. Efeknya, pihak luar mau investasi, mikir-mikir. Indah negaranya kayak gonjang-ganjing deh. Efek realnya buat kita nih yang rakyat jeletong. Kamu dari Indonesia, itu negara yang lagi gonjang-ganjing ya? Kamu juga bisa dipersulit untuk dapat visa. Apalagi kalau Waduh. kamu pengen berkarir di luar negeri. Jadi IHSG anjlok itu adalah gambaran perekonomian di Indonesia. Dan bukan permainan judi, karena bahaya, di balik nilai guys. saham ada analisis ekonomi yang cerdas. Bukan hanya sabung keberuntungan. Indonesia emas hanya bisa terwujud dari pemikiran emas orang-orang berhati emas. Bukan yang gemas-gemas. Au. Kita lihat lagi guys, ada berita apa lagi dari undang-undang ini guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info yang barusan ini guys? Apakah kalian setuju dengan adanya RUU ya tentang TNI ini guys? Apakah kalian setuju ya? Apakah kalian justru sependapat dengan tadi ada Joko Anwar, Ferdi Nuril dan yang lain-lain guys? Apakah kalian pendapat kalian gimana? Terus di kolom komentar ya seperti biasa. Nah, ini ada lagi Prabowo dituduh minta RUU TNI segera disahkan guys. Kita lihat ya. Guys, banyak tuduhan nih ke Prabowo kalau dia adalah aktor yang minta RUU TNI segera disahkan untuk memperkuat TNI. Tapi tuduhan ini langsung dibantah sama Menteri Hukum yaitu Supratman Andi Aktas. Supratman bilang RUU TNI nggak ada hubungannya sama sekali dengan Presiden. Semua itu usulan dan inisiatif dari DPR periode 2019-2024 kemarin, bukan dari pemerintahan Prabowo. Supratman juga bilang guys, awalnya tuh TNI aktif diusulkan bisa menjabat di 16 kementerian atau lembaga. Tapi setelah pembahasan hanya diperbolehkan ada di 14 instansi aja. Menurut kalian, apa ya guys alasan revisi RUU TNI ini? Tuh guys. Waduh, ada lagi nih undang-undang baru yang baru aja disahkan. Kapan Bu disahkan undang-undang perampasan aset untuk para Waduh. koruptor yang bejat banget di Indonesia? Undang-undang perampasan aset yang paling urgent di Indonesia, Ibu Puan. Kapan Bu mau dibuka Bu peluangnya Bu? Kapan Ibu ditok-tok gitu Bu? Kapan? Di Kodam pokoknya permasalahannya itu cuma satu, korupsi. Permasalahannya cuma satu, korupsi. Bukan masalah sistem, bukan masalah apa, pokoknya satu aja, korupsi. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum tentang terpidana korupsi ini, aduh, udahlah, bubar aja lah kita ya, bubar.
Presiden aja udah mikirin membuat penjara khusus untuk terpidana koruptor. Pokoknya sampai dikelilingin hiu-hiu malah. Masa sih ibu-ibu nggak mau ngetok-ngetok itu perampasan aset dan hukuman metong untuk para terpidana koruptor? Kasihan Bu rakyat, Bu. Kasihan ini kami rakyat yang menjadi korban para koruptor-koruptor itu. Emang ngeri ya. Nggak hanya aku lihat gayanya ini, maaf ya, Puan Maharani ini, nyonya ini seperti nggak jauh beda sama Megalodon ya. Megalodon mungkin kalian tahu ya. Wah, menurut kalian gimana nih tentang info dari mengesahkannya RUU TNI ini guys? Kalian sependapat apa kalian menolak gitu ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.